Bagaimana substrat atau dasaran pada akuarium dapat memiliki efek pada tampilan warna dan pertumbuhan sisik bunga pada cana maru? Bagaimana efek substrat pada ikan dengan dasar berwarna biru? Seperti apa tepatnya peranan substrat ini dalam sistem akuatik pada akuarium Anda? Apa manfaat positif dan kerugian dari substrat? Simak kebacotannya di video ini. Dan tentu saja, ini bukan video edukasi, namun hanya sebatas teori bahan diskusi, yang kami kutip dari berbagai sumber. Simak hingga selesai. Substrat dalam akuarium memiliki berbagai manfaat yang penting bagi kesehatan dan keberhasilan ekosistem akuatik. Secara mendasar, ada beberapa manfaat substrat dalam akuarium. Substrat dapat mengandung nutrisi tergantung pada jenisnya. Substrat di sini, tidak melulu harus berupa pasir malang merah dan hitam. Substrat juga dapat berupa tanah khusus akuarium atau pasir yang sudah diperkaya dengan mineral, yang dapat memberikan sumber nutrisi penting bagi tanaman akuatik. Tanaman membutuhkan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan mikronutrien lainnya untuk pertumbuhan yang sehat. Substrat yang baik akan mengandung nutrisi ini dan membantu tanaman akuatik tumbuh dengan baik yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas air. Kualitas air yang baik, pada akhirnya sangat mempengaruhi keindahan warna cana Anda. Substrat yang tepat memberikan tempat yang baik bagi akar tanaman akuatik untuk tumbuh dan menyebar. Akar yang kuat dan sehat membantu menahan tanaman secara stabil di dalam substrat dan memungkinkan tanaman menyerap nutrisi dengan lebih efisien. Selain itu, substrat dalam akuarium juga berfungsi sebagai tempat pemijahan dan kolonisasi bakteri baik. Bakteri ini membantu dalam proses filtrasi biologis dengan menguraikan bahan organik seperti sisa makanan, kotoran, hingga muntahan makanan. Bakteri Nitrobacter dan Nitrosomonas yang hidup pada substrat dapat merubah amonia dan nitrit menjadi senyawa yang kurang berbahaya, seperti nitrat. Filtrasi biologis penting untuk menjaga kualitas air yang baik dan mengurangi tingkat amonia dan nitrit yang berbahaya bagi maru ataupun jenis cana lainnya. Apalagi maru yang berukuran baby, yang Anda keep berkoloni banyak dalam satu tank yang sama. Anda mungkin berpikir jika cana ikan yang kuat dan dapat hidup dalam kualitas air yang buruk. Tetapi tentu saja dalam kualitas air yang buruk, resiko penyakit akan terus mengintai sehingga sangat beresiko bagi cana Anda dalam jangka panjang. Substrat dalam akuarium juga memberikan ruang hidup bagi organisme kecil seperti cacing, kutu, dan mikroorganisme. Organisme-organisme ini adalah bagian penting dari ekosistem akuatik dan berperan dalam dekomposisi bahan organik yang tidak terurai. Penting untuk memilih substrat yang sesuai dengan kebutuhan spesifik akuarium Anda, termasuk jenis cana yang Anda pelihara, tanaman akuatik, dan kebutuhan filtrasi air. Menurut beberapa kiper, cana dengan base berwarna biru seperti pulchra, stewarti, andrau dan lain-lain lebih cocok menggunakan substrat berwarna hitam. Sementara cana maru dengan base kuning atau merah lebih cocok menggunakan substrat berwarna merah. Perlu diakui jika warna substrat memang dapat memainkan peran penting bagi ikan cana yang memiliki kemampuan berkamuflase yang baik. Di alam atau habitat aslinya, ikan cana seringkali mengandalkan kemampuan mereka untuk menyamarkan diri dan berbaur dengan lingkungan sekitar sebagai mekanisme pertahanan dan strategi berburu. Dalam hal ini, warna substrat dapat memengaruhi kemampuan ikan cana untuk bersembunyi dan mengelabui mangsa atau pemangsa potensial. Jika substrat memiliki warna yang mirip dengan lingkungan asli ikan cana, seperti lumpur, pasir, atau tanah berwarna gelap, ikan cana akan lebih mudah menyamarkan diri dan menjadi sulit terlihat oleh mangsa atau pemangsa. Warna substrat yang cocok dengan lingkungan seperti pasir malang hitam, juga dapat membantu mengurangi stres pada ikan cana, karena cana merasa lebih aman dan nyaman saat bersembunyi. Secara alami, warna substrat yang sesuai juga dapat membantu ikan cana dalam strategi berburu. Jika substrat memiliki warna yang memungkinkan ikan cana untuk menyamar dengan sempurna di lingkungan sekitarnya, mereka dapat mendekati mangsa dengan lebih efektif tanpa terdeteksi. Ini memberikan keuntungan dalam memburu mangsa dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Banyak para kiper menggunakan substrat berwarna merah ketika ikan mulai stabil dan aktif di dalam akuarium. Dipercaya warna ini juga dapat memicu warna kuning atau merah pada cana maru. Lantas, bagaimana hubungan warna substrat dengan sisik bunga cana maru? Hingga saat ini, belum ada penelitian ilmiah yang mengupas apa dan bagaimana sisik bunga ini bisa muncul, termasuk semisal efek dari pakan, air, dan substrat. Banyak para kiper berpendapat jika substrat hitam dapat mensupport pertumbuhan bunga pada cana maru. Namun faktanya, berdasarkan pengamatan kami,
Substrat merah atau tank tanpa substrat juga dapat memunculkan sisik bunga yang banyak. Jadi berkaitan dengan bunga ini, semua klaim penggunaan pakan atau pelet tertentu, air, dan lain sebagainya, masih sebatas asumsi para kiper yang tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain manfaat fungsional, warna substrat juga dapat memberikan tampilan estetika yang menarik pada akuarium. Jika Anda ingin menampilkan keindahan ikan cana yang berkamuflase, memilih substrat dengan warna dan tekstur yang cocok dengan penampilan mereka dapat meningkatkan kesan visual. Dalam memilih warna substrat, penting untuk mempertimbangkan lingkungan asli ikan cana yang ingin Anda buat dalam akuarium. Mengamati lingkungan alami ikan cana dan memilih substrat yang serupa dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih alami dan mendukung kebutuhan mereka. Meskipun substrat memiliki manfaat bagi akuarium ikan cana, ada juga beberapa kelemahan atau kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Substrat dalam akuarium dapat menjadi tempat penumpukan sisa makanan, kotoran, dan bahan organik lainnya yang berukuran kasar. Hal ini membuat substrat sulit dibersihkan secara menyeluruh, terutama jika menggunakan jenis substrat yang kasar atau berbutir. Substrat yang tebal atau memiliki tekstur yang rumit dapat menyediakan tempat-tempat tersembunyi di mana kotoran dan sisa makanan dapat terjebak dan sulit dijangkau untuk dibersihkan. Substrat yang tidak bersih atau terkontaminasi dapat menjadi tempat bagi bakteri, jamur, atau parasit yang berbahaya bagi ikan cana. Infeksi atau penyakit dapat berkembang dengan mudah di lingkungan yang tidak sehat, termasuk substrat yang tercemar. Meskipun substrat memiliki manfaat bagi akuarium ikan cana, ada juga dalam substrat akuarium, terutama pada substrat yang kaya nutrisi seperti tanah akuarium, ada beberapa jenis gas yang dapat terbentuk atau terperangkap. Bahkan beberapa gas ini dapat bersifat racun yang berbahaya seperti hidrogen sulfida. Penting pula untuk memantau dan mengelola keseimbangan gas dalam substrat akuarium, terutama amonia dan karbon dioksida, untuk menjaga kesehatan ikan dan tanaman akuatik. Penggunaan substrat dalam akuarium memerlukan biaya tambahan untuk membeli dan mengganti substrat jika diperlukan. Selain itu, pemeliharaan rutin seperti membersihkan dan memperbarui substrat dapat memakan waktu dan usaha. Partikel-partikel kecil dalam substrat dapat menyumbat filter mekanis, mengurangi efisiensi filtrasi dan menyebabkan penumpukan kotoran di dalam akuarium. Dalam memilih penggunaan substrat, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik ikan dan tanaman yang Anda pelihara, serta memastikan bahwa Anda melakukan perawatan dan pemeliharaan yang tepat untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini.